Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membacakan kitab Adabul Alim untuk memenuhi penilaian UAS pada semester 4 ini. Saya akan membacakan tentang adab orang yang berilmu pada dirinya sendiri yang terdapat di dalam bab yang kelima. Saya ada 20. Saya akan membacakannya sampai yang adab yang ke-6 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, bab yang kelima. Fi adabil alimi fi haqqi nafsihi, menjelaskan beberapa adab orang yang berilmu pada dirinya sendiri. Wa fihi 20 adaban, ada 20 adab. Al-awwalu, yang pertama, ayyudima muraqabatallahi ta'ala fis sirri wal alaniyati, hendaknya ia melanggengkan terhadap pengawasan Allah yang maha tinggi di dalam sunyi dan ramai. Watsani, dan yang kedua, ayyulazima khaufahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu aminun ala ma ustudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khasyati wa tarku dzalika minal khiyanati wa qad qala ta'ala la tahunu allaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang kedua, hendaknya orang yang berilmu menetapi takut kepada Allah yang maha tinggi di dalam seluruh beberapa geraknya atau aktivitasnya, dan beberapa diamnya, dan beberapa ucapannya, dan beberapa perbuatannya, karena sesungguhnya ialah orang yang dipercaya atas sesuatu yang dititipkan di dalam dari beberapa ilmu dan hikmah dan rasa takut, dan adapun meninggalkan yang termasuk dari pengkhianatan. Dan sungguh Allah berfirman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Watsalitu, dan yang ketiga, ayyulazima as-sakinata, orang yang berilmu hendaknya menetapi terhadap ketenangan. Warrabi'u, dan yang keempat, ayyulazima al-wara'a, orang yang berilmu hendaknya menetapi sifat waro'. Wal khamisu, dan yang kelima, ayyulazima at-tawadu'a, orang yang berilmu menetapi sifat rendah hati. Wasadisu, dan yang keenam, ayyulazima al-khusyu'a Allah ta'ala, hendaknya orang yang berilmu itu menetapi terhadap sifat khusyuk. Wa mimma kataba Malikun rahimahullahu ila Rasyidi, dan termasuk dari sesuatu yang menulis Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid. Idza alimta ilman falyura 'alaika atharuhu wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu. Imam Malik berkata, di saat kamu mengetahui ilmu, maka hendaklah dilihat atasmu apa pengaruhnya dan kewibawaannya dan ketenangannya, kesabarannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al ulama'u warasatul anbiya, adapun para ulama adalah pewaris Nabi. Wa qala Umar rahimahullah, dan berkata Sayyidina Umar, semoga Allah merahmati kepadanya, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahus sakinata wal waqara, mempelajarilah kalian terhadap ilmu dan mempelajarilah siapa kalian bersama ketenangan dan kewibawaan. Wa qala ba'dus salafi, dan berkata sebagian ulama salaf, haqqun 'alal 'alimi ayyatawaddu'a Allah ta'ala fi sirrihi wa 'alaniyatihi, hak orang yang berilmu hendaknya rendah hati kepada Allah di dalam sunyinya dan ramainya, dan menjaga orang yang berilmu itu dari nafsunya. Wa yahtariza min nafsihi wa yaqifa amma ashkala alaihi, dan orang yang berilmu itu menjaga dirinya dari nafsunya dan berhenti dari sesuatu yang menyulitkan atasnya. Jadi penjelasan
dari keenam adab orang yang berilmu terhadap dirinya. Itu yang pertama, orang yang berilmu itu harus mendekatkan diri kepada Allah dan selalu terjaga terhadap pengawasan Allah. Dan yang kedua itu hendaknya orang yang berilmu itu takut kepada Allah. Terus juga orang yang berilmu pada yang kedua ini takut kepada Allah di dalam segala aktivitasnya, diamnya, ucapannya, perbuatannya. Karena sesungguhnya itu orang yang berilmu itu orang yang dipercaya atas sesuatu yang dititipkan di dalam dirinya, termasuk ilmu, hikmah, rasa takut, dan meninggalkan dari pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga itu orang yang berilmu hendaklah menetapi terhadap ketenangan. Terus yang keempat itu jadi orang yang berilmu itu menetapi sifat yang waro atau sifat yang berhati-hati terhadap perintah dan larangan Allah. Terus yang kelima ini hendaknya orang yang berilmu itu memiliki sifat yang rendah hati, tidak boleh sombong dan tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Terus yang keenam itu orang yang berilmu itu harus memiliki sifat yang khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam menuntut ilmunya. Sekian video saya, sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat kepada kalian yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.